Sekarang baru saja kita mendengar, baru kemarin ada keputusan DPR Undang-Undang Cipta Karya, Cilaka namanya, Cilaka. Itu jelas tidak seimbang. Hanya menguntungkan satu kelompok, hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas, menginjak kepentingan atau nasib para buruh, para petani, rakyat kecil. Kita harus punya sikap yang tegas dalam hal ini. Mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang, tawassut. Kepentingan konglomerat ya harus kita jamin, keselamatannya, kepentingannya, tapi buruh dan rakyat kecil pun harus kita jamin. Yang menyangkut pertanahan, yang menyangkut kedaulatan pangan, yang menyangkut pendidikan. Pendidikan dianggap lembaga, pendidikan dianggap kayak perusahaan, seperti perusahaan. Ini tidak benar. Kita harus melakukan review, harus melakukan minta ditinjau ulang, tapi dengan cara elegan. Jangan cara anarkis, tidak. Dengan cara elegan, kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, demi wasatiyah, al-istimaiyah, moderasi dalam membangun masyarakat yang moderat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil. Undang-Undang Dasar 45 yang masih jauh panggang dari api, apa istilahnya gitu ya, jauh panggang dari api, yang masih jauh dari implementasi. Undang-Undang Dasar 45 nomor 33 itu hanya tulisan di atas kertas. Hanya tulisan hitam di atas kertas putih itu. Dicetak berulang-ulang, disebarkan jutaan lembar, jutaan eksemplar. Tapi tidak pernah diimplementasikan. Bahwa kekayaan Indonesia ini kan alam ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa itu sudah terimplementasi? Sudah terrealisasi? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apalagi sekarang di era keterbukaan ini semakin bebas, liberal. Yang diikuti oleh sistem liberal kapitalis. Ini semakin betul-betul nasib rakyat kecil, orang kecil semakin tertindas. Kalau lagi pilkada, lagi pileg, lagi pilpres, suaranya dibutuhkan. Rakyat kecil suaranya dibutuhkan. Tapi kalau sudah selesai, ditinggal. Mending kalau hanya ditinggal. Iya kalau ditinggal, didoni meneh. Diludahin. Mending kalau hanya diludahin, diinjak lagi. Jadi undang-undang pasal nomor 33, undang 45 pasal 33 itu hanya tulisan di atas kertas. Hanya tulisan di atas kertas. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekayaan alam Indonesia ini disediakan untuk mensejahterakan semua rakyat. Dan itu cukup. 260 juta orang ini cukup sejahtera kalau betul-betul dikelola dengan adil, dengan merata. Tambang, coba ada tambang gas, minyak, batu bara, boksit, mening, bahkan emas, bahkan berlian, bahkan nikel, apalagi lithium apa namanya lah. Banyak sekali tambang, cukup untuk mensejahterakan perutnya, mengenyangkan perutnya 200 juta orang. Belum pula kekayaan hutan, belum kekayaan laut yang luar biasa di Indonesia ini. Bukan hanya ikan, tapi juga hal-hal yang berharga yang ada dalam laut kita, harga yang sangat bernilai. Itu semua hanya menguntungkan segelintir orang, menguntungkan segelintir jumlah orang. Bayangkan, katanya, saya ini belum membuktikan, katanya kekayaan orang 4 konglomerat sama dengan 100 juta rakyat. Ya ini kan, kalau ya benar ini, innal wa inna raji'un. Coba kita lihat orang kaya orang 50 konglomerat yang kaya ini. Apa ada orang NU? Satu pun tidak ada. Ini berarti kan tidak ada pemerataan sama sekali. Ada, saya juga sering ngomong nih, sudah saya bosan sama ngomong ini. Ada pengusaha yang menguasai 5 juta hektar. Tapi warga NU di desa 1 meter aja, 1 jengkal aja nggak punya. Para petani kita. Ini jelas sekali tidak membangun keseimbangan. Saya tidak anti konglomerat. Tapi konglomerat harus melakukan reformasi cara berpikir. Harus menjadikan kelas menengah dijadikan mitra. Bukan dijadikan bawahannya. Kelas menengah
harus menganggap mitra bagi kelas kecil. Kelas kecil harus merangkul buruh tani, rakyat kecil. Fuqara wal masakin, syagholin, ummal, buruh kecil. Itu harus selalu bergandengan tangan. Tidak boleh konglomerat menganggap kelas menengah itu bawahannya atau sapi perahannya. Kelas menengah menganggap kelas kecil perak sapi perahannya, bawahannya, dan kelas kecil jauh dari fuqara wal masakin, tidak boleh. Oleh karena itu sekali lagi saya mengharapkan NU nanti bersikap menyikapi undang-undang yang baru saja diketok kemarin ini dengan kritik, dengan sikap kritis tapi elegan, tidak boleh menggunakan cara-cara anarkis, tidak ada gunanya itu.